Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya'lamu usikum bittaqwallah faqad hada muttaqun. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk berkumpul di tempat yang berbahagia ini, dan pada hari ini kita diberi umur yang panjang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati ibu-ibu beserta desiminasi, yang saya hormati ibu desiminator, bapak desiminator yang akan menyampaikan intinya penyebaran pemahaman tentang desiminasi budaya disiplin. Yang saya hormati Bapak Irwandi SPD, Bapak Noni, Ibu Noni Sri Wahyuni SPD. Nantinya ibu-ibu kedua desiminator kita ini akan menyampaikan pemaparan, yaitu tentang budaya positif. Pada hari ini kita doakan kedua teman kita ini lancar dalam menyampaikan desiminasinya. Mereka ini adalah CGP, calon guru penggerak. Kita doakan mereka ini nantinya mampu membuat suatu perubahan, menjadi pemimpin perubahan di sekolah kita. Dengan adanya CGP, maka kita harapkan siswa kita lebih kreatif, siswa kita lebih berinovatif, dan kita harapkan juga bahwa setelah kita mendengar pemaparan nantinya dari kedua CGP kita tentang budaya positif, kita semuanya bisa menerapkan kepada siswa-siswi kita bagaimana budaya positif itu. Banyak hal nanti yang akan kita dapatkan ilmu dari kedua narasumber kita ini. Jadi kepada ibu-ibu, kami berharap mendengar secara seksama dan mengambil manfaatnya. Dan kepada ibu bapak CGP, yaitu Bapak Irwandi dan Ibu Noni Sri Wahyuni, kami harapkan menerima nantinya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita, karena mereka memang ingin mengetahui bagaimana membuat budaya positif yang sebenarnya. Dan saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Irwandi dan Ibu Noni Sri Wahyuni. Marilah bersama kita mendengarkan. Yang pertama akan dipaparkan oleh Bapak Irwandi SPD, dan selanjutnya nantinya akan dilanjutkan oleh Ibu Noni Sri Wahyuni SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa nahtadiya laula an hadana Allah iyyakum ajma'in. Puji syukur marilah sama-sama kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak terhingga banyaknya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga sama-sama kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat indah ini adalah rangka disiplинasi budaya positif. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita sampaikan ke haribaan iman alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah membawa kita semua dari alam kejahilan kepada alam berilmu pengetahuan, juga telah memberikan kita ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, terutama sekali dalam ilmu adab,
yang masih kita gunakan sampai dengan saat ini. Selanjutnya salawat salam kepada keluarga dan sahabat dan juga para alim ulama, baik ulama muda kali dengan ulama muda akhirah dan ulama yang muktabar yang masih Allah berikan kesehatan dan panjang umur. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kedawa, yang saya hormati seluruh dewan-dewan peserta diseminasi yang sangat kami banggakan. Perkenankan pada kesempatan ini saya untuk menyampaikan tentang penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah kita. Sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, nama saya itu nama Irwan di SPD, tempat kerja di SMA Negeri 1 Kedawa. Saya ini peserta JGP angkatan 11. Kami harapkan juga dari ibu hati saya pendalam ibu semua terpanggil ya, untuk bisa mengikuti JGP ini. Kenapa? Di sedikit pengalaman, ternyata di kegiatan ini kita banyak sekali mendapatkan tambahan ilmu-ilmu sangat bermanfaat. Bukan hanya saja budaya positif, tapi banyak juga saya lebih terkesan kemarin di modul 1.2 tentang peran dan nilai guru. Itu saya terkesan juga banyak sekali ilmu tambahan bagi kita. Karena saya ini program ini lebih menarik daripada program lain seperti MGMP ataupun dulu ada namanya IN, Usul Nasional. Tapi ini lebih berbeda saya lihat, lebih membuka wawasan kita tentang pendidikan di Indonesia ini, khususnya umumnya juga pendidikan di sekolah kita pada khususnya. Oke Bapak Ibu, semangat. Kita harus semangat Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mendengar tentang budaya positif? Apa nih hal yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar budaya positif? Bu Ida pernah dengar budaya, tahu kan? Kita dulu pernah mendengar namanya budaya, ada budaya asing, ya kan? Budaya lokal. Kalau sepintas kita bayangkan namanya budaya. Kalau budaya asing ada yang positif, ada yang negatif. Begitu juga dengan budaya lokal, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi budaya yang di program kita pada hari ini budaya positif, bukan seperti budaya seni yang digambarkan oleh guru-guru zaman dulu, tapi ini budaya kita sendiri yang akan kita terapkan dan sesuai yang bisa berdampak positif. Ada gambaran ini gambaran dasar. Mana Bu Desi pernah dengar tentang budaya positif? Apa terlintas di pikiran Ibu? Menurut saya Pak, budaya positif itu kebiasaan yang terjadi di sekolah terhadap murid, namun bersifat positif. Misalnya saat anak sudah memasuki jam pelajaran, masuk ke kelas, guru sudah di dalam, dia menyalami gurunya dulu, baru kemudian duduk ke tempat duduknya. Bagus sekali omongan dari Bu Desi. Ada yang menambahkan Ibu Mursyida? Menurut saya budaya positif itu adalah suatu kelakuan yang positif dan bagus bagi siswa-siswi. Bagus sekali. Karena tengah buat Bu Mursyida. Apresiasi yang mulia. Kita mendapatkan dua pemahaman daripada kawan-kawan kita. Ini budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ini gambaran secara umum.
Beliau ini merupakan apa nilai-nilai yang kita yakinkan kepada siswa nanti. Dan ini yang kita terapkan seperti tadi yang Yesi sampaikan, ya, memberi salam mulia di waktu masuk sekolah, ataupun seperti yang Bu Mursyida utarakan tadi, sesuatu hal yang bisa berdampak positif kepada si murid, itu merupakan juga bagian budaya positif. Ini bahkan kita sebagai pendidik, Bapak Ibu. Pendidik ini kalau menurut Ki Hajar Dewantara, ya kan? Ini pemahaman dari Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik ini yaitu menuntut selaporan yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, tugas kita hanya sebagai guru, kita ibaratkan sebagai petani. Nah, murid ini sebagai tanaman, sekolah ini sebagai tanah. Tanahnya bagus, kalau tanamannya kurang bagus yang kita tanam, bukan tanaman produktif, bukan tak akan tumbuh juga. Tanamannya bagus, tanahnya bagus, petaninya uring-uringan. Sudah ditanam nggak pernah diperhatikan, sama juga hasilnya tidak akan bagus. Itu konsep yang diterapkan oleh Ki Hajar, kita pahami ada benarnya, benar adanya, kan? Inilah saat potensi ini kita maksimalkan, maka mereka akan muncul namanya potensi berpikir, dan akan muncul potensi emosi, juga akan muncul potensi fisik. Bagaimana potensi berpikir? Saat kita memaksimalkan sebagai petani yang bekerja secara maksimal, maka insya Allah di kitanya dulu, di programnya kita lihat memang di guru harus 100%. Ada dalam masalah hasil kita tidak tahu, kan? Tapi kalau di kita masih 90%, 50% kita bergerak dalam menuntun murid-murid ke arah yang baik, ini hasilnya tidak akan muncul potensi berpikir yang bagus. Ada potensi emosi. Karena kita sekarang paradigma perubahan pikiran pada siswa-siswi kita lebih ke arah emosi. Entah kenapa, apa ini perubahan memang ini faktor lingkungan ataupun faktor eksternal lain, sehingga inilah kita guru harus bekerja menuntun siswa supaya bisa mereka ke arah emosi yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, selanjutnya inilah juga kita lihatkan guru bergerak di lingkungan positif, warga sekolah saling mendukung, saling belajar dalam kolaborasi positif. Ada yang kebiasaan baik, ada yang karakter baik, adanya pria positif, dan ada yang pembiasaan dan keteladanan. Ini semua ibaratnya suatu rantai yang saling berputar, harus ada dalam ruang lingkup kita sebagai guru. Nah, faktornya banyak. Nah, faktor guru, ada faktor lingkungan, ya kan? Faktor karakter yang kita kembangkan ini sangat berpengaruh kepada penerapan budaya positif lebih banyak. Ini 7 konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama ada teori kontrol, yang kedua ada disiplin positif, kan? Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada keyakinan kelas, yang keenam ada posisi kontrol, dan itu ada segitiga restitusi. Nah, ini kita akan berbenah sedikit di segitiga restitusi, yaitu untuk kontrol emosi siswa. Yang selanjutnya, yang pertama kita coba dulu pahami tentang teori kontrol. Nah, coba ikuti kegiatan ini, kan? Kita lakukan bersama-sama. Coba Bapak Ibu kepalkan salah satu tangan Anda, ya kan? Bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepala tangan ini. Bayangkan satu sangat berharga apa biasa? Apa seminggu emas di tangan, seminggu uang belanja dan suami di tangan? Ya kan, boleh sih.
Pas memenuhi jajan yang tidak boleh makan oleh anak. Ya. Setelah itu buka sedekah Anda, mencoba rasa jerah, membuka kepala tangan Anda. Ya. Teman Anda boleh menunjuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengeliti, bangga menawari Anda. Uang Allah bersedia membuka kepala tangan Anda. Bersediakah? Habis cara. Habis cara buka, hanya buka. Inilah namanya perubahan paradigma kita saat kita menggenggam suatu sangat berharga, maka kita akan mempertahankannya sekuat tenaga. Itulah paradigma kita untuk berpikir, kita anggap murid inilah sesuatu yang sangat berharga bagi diri kita. Juga perubahan paradigma belajar ini pernah ditemukan oleh speaker dari bidang pendidik Dr. William Lesser dalam teori kontrol. Kemudian berkembang namakan dengan choice theory dan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, ini ada beberapa. Pertama, ada ilusi mengontrol murid, ya kan? Ada ilusi buah kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang dua pembahasan yang dikembangkan oleh si Dr. William Lesser. Kita nanti akan merubah paradigma belajar kita tentang apakah anak akan dihukum atau diberi hal lain untuk dia bisa berubah pada hal yang positif. Ini juga ada ya, perubahan paradigma stimulus respon di teori kontrol. Ini pertama ada bacaan pertama stimulus respon, yang kedua ada teori kontrol pemilihan. Kalau stimulus pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Apa dikenakan? Kalau dikenakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mana yang bagus? Stimulus respon atau menggunakan teori kontrol, kan? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan atau semua perilaku memiliki tujuan. Inilah yang harus kita rubah paradigma. Orang lain bisa mengontrol kita. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat menekan gagal, ataupun kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Ini model berpikir menang-menang. Ini ada perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Ini perubahan pada kita dalam mengelola siswa tadi, seperti di perilaku yang kedua itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau kita ubah pola pandang kita, semua perilaku itu memiliki tujuan. Arti kata baik buruk pasti ada tujuannya, ya kan? Itulah pandangan kita mengenai anak tadi kita katakan begini. Anak-anak pernah mengambil buah mangga tetangga. Itu kan sesuatu kesalahan, ya kan? Perilaku buruk lihat sebagai suatu kesalahan. Memang tidak salah, tapi jangan kita berpikir lain. Timbul pertanyaan dari kita, kenapa dia mengambil buah mangga tetangga? Apa sebab? Ada sedikit demi sedikit kita lihat di cabang media kita interogasi ternyata. Kenapa? Pasti ada alasannya. Alasan pembenaran. Nah, dari alasan pembenaran ini nanti kita harus bisa berubah pola pikir anak, jangan langsung memarahinya. Memang kurang bukan sesuatu hal yang menghardik dia dengan emosi yang berlebih sehingga dia membuat siswa nanti bisa ke arah yang negatif. Nah, nanti kita berubah paradigma berpikir ini ke depannya menjadi lebih baik lagi. Ini Bapak Ibu perhatikan, inilah namanya perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol ini. Berbedanya pada sudut pandang saja. Coba, mana Bu Mariani ada tanggapan dari gambar ini, apa yang bisa Ibu ambil kesimpulan? Itu gambaran
atau lagi berbicara dengan nada yang keras, besar. Terima kasih Bu Mariani. Terima kasih atas tanggapannya. Ada orang lain bisa bantu Ibu Ida Setia? Apa yang bisa Ibu lihat dari gambar tersebut? Oh iya, setiap di gambar itu ada orang yang membenarkan pendapatnya sendiri, itu Pak. Tapi tidak melihat sudut pandang orang lain. Ya Pak, seperti egois mungkin Pak ya. Egois, oke. Alah, Bu ini bisa ditambahkan. Ayo semangat. Inilah namanya. Oke, Bapak Ibu, ayo. Buka mata lebar-lebar. Ya kan? Ini si A ini melihat angka 6 dari arah si B, dari lihat dia melihat angka 9. Siapa yang benar? Dua-dua benar. Ya kan, cuma jelas sudut pandang berbeda. Dan lihat juga ada yang dia dari sini arahnya ada 4 kalau. Kita lihat daripada sebelah kiri, ternyata baloknya ada 3. Inilah perbedaan dalam pemikiran antara stimulus respon dengan teori kontrol. Ternyata selama ini kita melihat sesuatu masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Makanya kita sekarang harus merubah pandangan kita. Jangan melihat hanya satu sisi. Ya kan? Baik ini nggak ada bapak, kalau ada bapak itu biasanya seperti ibu-ibu. Kalau kita lihat dari samping, semua cantik. Ya kan? Sampingnya semua itu langsing-langsing, ya kan? Itu sering kalau bercermin ke samping, mungkin bercermin ke depan nampak lebar, kan pasti ke samping kan? Iya kan? Itu jika kita melihat masalah anak-anak ini jangan melihat satu sisi. Kita harus mengenali beberapa sisi. Sehingga kita menemukan satu inti pada masalah sehingga tidak menjadi masalah ke depannya. Yang kedua kita masuki pada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini dulu kita belajar tentang disiplin inilah belajar kontrol diri, bertanggung jawab, membangun motivasi yang listrik. Nah, motivasi ini listrik ya. Disiplin yang kita pahami sekarang adalah tata tertib, peraturan, hukuman, dan ketidaknyamanan. Ini ada pendapat dari Ki Hajar Dewantara sedikit. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid-muridnya merdeka, maka syaratnya pertama harus memiliki disiplin yang kuat atau disebut dengan disiplin dari dalam diri atau internal. Disiplin yang dimaksudkan disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka memerlukan hal lain untuk mendisiplinkan atau memotivasi eksternal yang berasal dari luar diri. Ya. Kalau sepintas dari hari ini, disiplin sebenarnya ada 2 faktor. Yang pertama ada daripada diri si anak, yang kedua ada dari eksternalnya. Siapa? Bisa dari orang tua, juga bisa dari guru. Bisa anak-anak sedikit daripada jiwa disiplin ada daripada dirinya, inilah perlu kita sebagai motivator dulu, ya kan? Untuk menyebabkan motivasi disiplin yang ada di si anak bisa berkembang. Ya, benar Bu Nur Hadi. Ya, sama seperti teori iman, ya kan? Kalau teori iman kan ada iman Allah, berikan kita ada semuanya iman. Nah, ini kita bayangkan sedikit gambarannya. Ada iman, ya, kita ada semua Allah taruhkan sama semua, dasarnya sama. Tapi berkembang atau tidaknya iman, yang pertama ada berkembang di ubudiyah, yang kedua ada berkembang daripada ilmu yang kita dalami, adapun daripada praktek hari-hari bukan daripada orang lain, bukan ribu dukungan daripada orang tua, itu akan berkembang sendirinya. Sebenarnya itulah iman kita ada besar, ada kecil, tergantung pada motivasi daripada eksternal tadi, tapi juga dengan disiplin sesuatu. Ya, disiplin ini juga berarti tanggung jawab. Ya kan, yang terhadap apa yang akan mereka berdasarkan mereka menilai kebijakan universal.
Jadi tujuan dari disiplin positif bisa kita pahami bersama kan adalah menanamkan motivasi intrinsik pada diri kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Oke, kita lanjut lagi. Ini nilai-nilai kebaikan yang perlu kita tanamkan pada siswa untuk menciptakan disiplin ini. Ibaratnya ini makanannya disiplin. Oke, mendengar sahabat saya tepuk tangan 2 kali. Ada mobil lewat tadi ya. Oke, hati nama dulu masa komplit lewat ayo diam semua ya. Oke, Bapak Ibu, ayo yang mendengar sahabat saya tepuk tangan 3 kali. Ini Bapak Ibu. Nilai kebaikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Ya kan? Nilai-nilai kebaikan ini yang dicapai oleh setiap Indonesia kita kenal namanya profil pelajar Pancasila. Apa saja dari profil pelajar Pancasila? Yang pertama ada beriman, bertakwa, berpuasa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpindahan global, bergotong royong, kreatif. Sebenarnya kalau kita lihat daripada perspektif profil pelajar Pancasila yang kita sebutkan P5 tadi, dasar semua konsep ilmu, konsep disiplin daripada beriman, ya kan? Bertakwa. Inilah yang harus kita lebih tanamkan pada siswa konsepnya. Beriman, bertakwa. Tanpa beriman, bertakwa, semua kita masukkan sia-sia. Saya pernah melakukan organisasi survei, ya kan? Kenapa pada sekarang jujur saja kita punya anak semuanya kan? Bukan kita menyalahkan program pemerintah, bukan. Ini analisa saja sebagai perbandingan kita. Anak-anak yang kita sekolahkan di sekolah umum dengan di sekolah madrasah, pola pikir si anak kan beda. Kedisiplinan yang disimpulkan oleh si anak juga beda. Kenapa? Ternyata di sekolah madrasah yang kita dalami ternyata di sana yang lebih diutamakan iman dan ibadah, takwanya yang dikembangkan dulu. Nah, iman dan ibadahnya sudah tumbuh, maka kedisiplinan pada diri si anak itu akan tumbuh dengan sendirinya. Inilah kekurangan kita di sekolah. Lihat, memang kita bilang kekurangan ini bukan kekurangan, tapi kita kedepannya bisa memberikan suatu perubahan yang lebih baik lagi. Kita tingkatkan imannya, insya Allah hal lain akan ikut. Nah, ini konsep dasar mungkin iman. Memang kita lihat memang mereka di madrasah lebih berhasil di konsep kepribadian. Mungkin ada juga kepribadian di konsep pengetahuan. Ya. Yang kedua ada mandiri dan bernalar kritis ini, dan juga berkebijakan global ini, bergotong royong, kreatif. Ini semua fundament untuk bisa menciptakan nilai pendidikan yang ada pada diri si anak ke depannya. Oke, kita lanjutkan. Ya, motivasi perilaku manusia. Ini dia yang konsep. Kenal ibu? Ada yang kenal? Umar ada yang kenal dengan dia yang konsep ini? Kita tanggai bukunya. Ya, dia dalam bukunya Restoring School. Dia pernah menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini 3 dia yang kembangkan motivasi ini kan. Yang pertama ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau menghargai penghargaan orang lain. Yang ketiga ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, teori yang konsen ini tentang motivasi perilaku manusia. Ya kan? Ada orang termotivasi karena takut hukuman, kan? Ada yang termotivasi juga karena kita berikan imbalan ataupun suatu reward. Ada juga mereka termotivasi dengan keinginan mereka sendiri.
Memang ada saya harus begini. Nah itu langka sekali mereka dapatkan. Mereka harus begini. Itu harus ada memang konstruksi dari dasar, mungkin daripada lingkungan keluarga ataupun pengaruh faktor pada orang tua itu baru timbul mungkin motivasi dari diri sendiri mereka. Nah, seperti kita lihat yang pernah pernah ke Jepang, ke Korea, pernah lihat Bu Epa pernah ke Korea? Kali ini sama kan? Di drama doang. Ini sedikit gambarannya. Orang Jepang terkenal manusia terdisiplin orang Jepang. Mereka akan ada hukuman orang mau antri itu, kita tidak mengantri Jepang suatu kehinaan. Boleh kerupuk antri itu dianggap. Kita doyannya kan bergerombol-gerombol kan, boleh apa-apa kita kamu antri, boleh minyak kamu antri. Itu orang pom bensin sekarang galak-galak antri kat sininya. Itulah budaya itu memang harus kita kembangkan lama nih posisinya. Jadi kami inginkan daripada Bapak Ibu semuanya dan bekerja ekstra itu bisa meningkatkan budaya-budaya positif ini pada anak-anak kita ke depannya sehingga menjadi lebih baik lagi. Inilah sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas pada waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Coba Bapak bayangkan ini, datang pagi dari rumah, ya kan? Kadang ada jam 7:30, ada 7:15. Apa motivasi yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Yang pertama, apakah tidak ingin ditegur oleh atasan? Yang kedua, ingin mendapatkan bagian, yang ketiga mendapatkan penghargaan sebagai prestasi, keempat membagi waktu bagi diri sendiri. Dari beberapa motivasi ini, manakah yang bisa terlibat motivasi tindakan Bapak Ibu atau bahkan mengenasi di luar motivasi atau bahkan berkaitannya? Kira-kira coba Muna datang ke Jepang ke sini kira-kira kenapa? Apa motivasi ini? Jujur aja, apa-apa bukan datang. Enggak ada sekolah. Jujur nih Pak ya. Sejauh ini sih masih motivasinya itu dari diri sendiri Pak. Bukan karena eksternal. Untuk terhadap Kalau saya lebih menghargai waktu terima kasih. Mungkin ada yang datang sini karena ingin mendapatkan pujian. Ingin dilihat oleh berbagai oke, kelihatan mudah, nanti banget. Sebenarnya inilah Bapak Ibu semuanya motivasi kita, ya kan? Menumbuhkan motivasi dari kita sebagai guru harus punya satu motivasi yang mendasari kita untuk menumbuhkan disiplin positif tadi. Apa motivasi kita? Kalau kita lihat, ya kan? Ingin mendapatkan pujian lama, sebentar aja. Capek orang puji kan? Efeknya bagus tapi tidak bertahan lama. Ingin mendapatkan penghargaan dari organisasi itu lama bos sudah sekali itu. Sudah kan? Inilah. Kita harus lebih menghargai waktu. Ya, itu menghargai diri sendiri juga bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita. Anak-anak dapat tahu kita juga. Dapat tahu mereka tahu kita. Ya kan? Kita. Oke Bapak Ibu. Ya, menurut Bapak Ibu dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Jadi kalau dari kita ibu-ibu semuanya menjawab motivasi diri, karena ada kesadaran pada diri menghargai waktu, ya kan? Ini dari anak-anak menurut pandangan Bapak Ibu. Mana menurut Noni selama ini mengajar di SMA Kedawa? Apa motivasi anak-anak yang bisa ditangkap? Baik Pak, kalau menurut saya motivasi anak yang ada di sekolah ini
mungkin melihat gurunya datang cepat ke sekolah, mereka itu akan ikut Pak, ikut datang cepat juga ke sekolah. Gurunya masuk kelas tepat waktu, maka motivasi anak-anak pun akan ikut masuk kelas tepat waktu untuk menunggu gurunya mengajar. Sekian Pak. Terima kasih kepada Bu Doni. Ada yang menambahkan gambaran lain? Bu Ida? Penglihatan saya sih Pak, anak-anak murid kita di sini ya termotivasi kalau kita kasih reward atau hadiah kadang-kadang seperti itu, apalagi saat proses pembelajaran seperti itu. Ternyata kita lihat sekarang anak-anak kita masih ada yang berharap reward, ada juga yang takut karena hukuman kan. Kita lihat dari pagi ada anak-anak takut kita suruh putih sampah, ada juga yang senang karena kita kasih reward di ruang kelas. Selanjutnya ini. Dulu kita dengar namanya hukuman. Sekarang kita bisa berputar kepada konsekuensi. Ini kita berikan gambaran sedikit tentang pembedaan hukuman dan konsekuensi untuk kita jelaskan nanti. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini disebut konsekuensi, ya kan? Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up malas sekali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Coba kita lihat. Oh, benar. Oke, selanjutnya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Apa konsekuensi? Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Tidak benar apa salah? Oke. Mana tadi? Murid diminta bertelanjang kaki ini merupakan hukuman. Konsekuensi yang kedua, kehilangan waktu 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas yang diganti dengan menambah pelajaran selama 10 menit. Ini adalah konsekuensi. Nah, ini bahkan ini. Coba Bapak Ibu perhatikan semuanya. Identitas gagal ada identitas sukses. Dulu kita sering berpikir tentang hukuman, ya kan? Hukuman apa nih harus dihukum, apa nih? Nah, kita sekarang berubah pada pola pikir disiplin dengan menggantinya dengan konsekuensi dan restitusi. Apa bedanya dulunya? Kita berikan yang pertama, dampak pada murid kalau kita berikan hukuman, marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Ini ada 4 dampak yang saya tangkap. Ada yang marah karena hukuman, ada juga yang merasa bersalah, ada yang merasa minder, rendah diri, juga ada yang mengasingkan diri. Kita berikan konsekuensi, mereka kehilangan hak, ada waktu jeda seorang diri itu time out, ada penahanan. Ini konsekuensi. Restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Tiba-tiba diharapkan atau sangat menyukai. Ini hukuman. Hukuman ini dibuat oleh guru. Hukuman ini menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik dan menyindir ataupun merendahkan. Ini yang paling berbahaya sekali. Itu merendahkan si anak pada hukuman tersebut. Kalau di konsekuensi ini sudah diketahui masuk akal, ya kan? Jika masuk akal adalah hal wajar. Dibuat oleh guru dan murid bersama-sama membantu guru menyatakan peraturan,
melakukan peringatan dan melakukan konsekuensi. Kalau di restitusi ini merupakan berupa pandangan undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid atau anak, menguatkan guru, menyebutkan nilai kelas, membimbing kerangka acuan, berpikir restitusi murid. Nah, ini 3 hal ini yang harus yang bisa kita terapkan. Dan sekarang mereka ada yang kelebihan juga ada kekurangannya, kan? Selanjutnya, kita masuk ke materi kebutuhan dasar manusia. Coba dulu bisa apply dulu sedikit. Paham apa udah nih? Mana beda antara hukuman dengan konsekuensi? Kalau tidak paham, kita lanjut. Mana Bu Nazareti? Oke. Ya, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, saya yakin semua manusia ingin dicintai, kan? Kasih sayang dan juga rasa diterima. Kebutuhan dasar manusia ini butuh sekali ini, kan? Ada yang dicintai kamu ini, kan? Yang kedua, kebutuhan kebebasan. Kita semua ingin bebas, kan? Apa boleh buat kalau kerja di palang merah sekarang? Kita pikir kebebasan lain Bapak Ibu, jangan takut. Kerja di pemerintah yang membegini Bapak Ibu. Ada enaknya kamu, kan? Selanjutnya penguasaan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, penguasaan juga. Yang keempat bertahan hidup. Yang kelima kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Semua manusia pasti butuh 5 ini. Ya, kita lanjut kepada ini ada beberapa contoh. Kita lihat. Yang pertama, aku bosan maka belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Apa maksudnya ini? Anak mau bebas. Ibu guru bilang aku tidak bersenandung. Tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enak seru jadinya. Kan tak seru jadinya. Berarti si anak-anak ini butuh kesenangan. Aku sebel. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke depan-depan di depan kelas. Dia ingin melakukan penguasaan, ingin merespon kepada tindakan guru tadi. Maunya jangan begitulah Bu. Inilah pada anak kita ini ada keinginan-keinginan yang terpendam nih. Inilah harus kita antisipasi. Kan? Selanjutnya, oke, paham ya bukan? Nah, sebelum kita lihat ini, kita kembali sedikit ke kebutuhan dasar manusia. Di atas slide yang terputus, ternyata. Inilah peran kita juga sebagai guru, juga sebagai orang tua di sekolah ini. Kita harus memahami kebutuhan si anak. Ya, kalau tidak kita pahami, bukan kadang seperti anak kita di rumah juga. Kadang anak minta jajan, kadang anak minta sepeda. Dan anak mau minta jalan-jalan, ya kan? Mau yang di rumah saja. Ini kebutuhan mereka harus kita penuhi minimal. Memang harus kita penuhi. Kenapa? Karena pada saat kita tidak memenuhi keinginan mereka akan timbul pemberontakan nantinya, timbul penguasaan pada anak. Maka anak kita ada banyak-banyak. Ada juga yang ingin bertahan hidup, kan? Itu seperti kebutuhan dasar. Kita tidak pernah beli baju baru untuk mereka. Mereka akan minta nanti. Makanya ini saya harapkan kita semua bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia ini supaya anak-anak peserta didik kita ke depannya bisa menjadi lebih baik. Ya, oke, next kita lanjut kepada 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol untuk restitusi.
Program disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Nyain Konsen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan polima posisi kontrol ini. Inilah posisi yang kita tempatkan sebagai guru. Ada posisi kita sebagai teman, ada skalanya kita berposisi sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai penghukum, pemantau ataupun sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah. Yang pertama, posisi penghukum. Posisi penghukum ini menggunakan hukuman fisik atau verbal yang dapat menyakiti murid baik fisik maupun mentalnya. Nah, hasil yang akan didapatkan ini merupakan hasil negatif. Kenapa? Karena membuat murid lebih agresif dan mendendam. Guru yang menjalankan posisi menghukum akan berkata dengan nada tinggi, "Patuhi aturan saya, awas nanti ya. Kamu selalu saja salah." Ini posisi sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ya, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dan memelas hati, menggunakan keheningan yang membuat murid menjadi tidak nyaman dan merasa bersalah atau rendah hati. Ya, hasilnya tetap negatif karena murid lebih memendam perasaan dan berefek jangka panjang. Guru yang menjalankan posisi ini akan berkata dengan nada lembut, "Nah, ibu sangat kecewa dengan kamu. Kamu tidak kasihan sama ibu? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya?" Nah, ini bisa kita terapkan juga pada siswa dengan nada yang sangat lembut. Nah, mungkin sebagian guru yang ketiga, kita berposisi sebagai teman. Ya, dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi selalu berusaha mengontrol murid dengan memposisikan diri sebagai teman. Posisi ini dapat berdampak jangka pendek karena murid akan lebih mendengarkan guru yang menggunakan posisi ini, sedangkan guru lain akan diajukannya. Ya, contoh kata-kata guru pada posisi ini, "Ayo bantulah demi ibu ya. Ayo kita semua bantuan ibu. Ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini." Nah, ini kita terangkan pada anak, kita membawa dia pada posisi sebagai teman. Ini bisa kita nasihati dia di kantin ataupun di kelas, kita panggil secara pribadi. Nah, ini bisa untuk kontrol diri kita terhadap siswa. Ya, selanjutnya sebagai pemantau. Ya, posisi pemantau ini berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang telah diberitahukan. Hasilnya sudah positif, namun murid menghormati peraturan. Artinya belum menemukan motivasi yang mesti atau tindakan di dalam diri murid. Ya, siapa contohnya? Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Atau apa yang kamu langgar? Nah, kalau pemantau ini kita bekerja mudah. Kita buat seperti aturan dan tertib di sekolah, kita tempel di dinding, kan? Jika ada anak salah tinggal dituliskan. Apa baca itu? Nah, peraturan apa yang dilanggar? Apa hukumannya? Kita tidak banyak berbicara. Itu namanya sebagai posisi pemantau. Ya, selanjutnya sebagai manajer. Ya, ini posisi manajer, maka posisi guru berbuat bersama murid, artinya murid dilibatkan dalam penyelesaian masalah. Ya, posisi manajer ini lebih kepada arah diskusi, interogasi. Ya, di sini guru menyalakan posisi ini akan berkata dengan nada bijak. Ya, apa yang kita yakini? Ya, keyakinan kelas apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki-nya? Nah, di sini kita mencari diskusi dengan anak ataupun berkolaborasi untuk tindakan dia mengarah dia pada arah lebih baik. Ini namanya posisi manajer, seperti posisi kepala sekolah. Kepala sekolah itu sebagai manajer, dia mengarahkan semua guru-guru untuk bergerak. Jadi juga kita sebagai guru kita bisa mengajarkan diri terhadap siswa. Nah, inilah yang bisa kita kembangkan 5 posisi kontrol ini. Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih efektif yang bisa kita terapkan pada siswa? Nah, siapa bisa memberi tanggapan untuk kita masuk pada materi selanjutnya?
Bu Nuraini, mana posisi yang Bu Nuraini nyaman? Terima kasih atas kesempatannya. Menurut yang sudah senang dari orang Ethiopia, yang paling cocok itu Injil. Cuman ketika kita mengaplikasikannya ke dalam kenyataan kehidupan PDN-nya, itu susah. Itu Pak. Terima kasih sudah masukannya. Nah, Desi bisa tambahkan sedikit mana posisi yang Bu Desi lebih arif bijaksana kita terapkan? Antara 5 posisi kontrol. Teman. Teman. Ya, teman. Terima kasih kepada Bu Desi. Nah, sebenarnya kelima posisi ini bisa kita terapkan mana yang cocok dengan keadaan dan siswa. Karena saya lihat ini masih sebatas kita ini adalah ini kan namanya banyak pola pikir daripada Dian Gonsen ini, ya kan? Belum ada, kita lihat ini sekarang pada proses pendidikan belum ada yang baku, kan? Nilainya tidak baku. Si A ini bisa kita berikan ke reset sama dengan si B itu beda. Kita lihat bukan teori 2,24, bisa 2,25, bisa 2,210. Nah, kita lihat bisa memilih nanti mana yang cocok dengan siswa tersebut. Ada kalanya kadang murid bisa kita ajak berteman, ya kan? Ada juga murid kita ajak berteman yang naik ke bersikap berbeda. Ada juga kita bisa membuat dia menjadi merasa bersalah. Ada juga murid yang kita berikan hukuman. Ini tergantung pada kondisi di lapangan yang cocok dengan keadaan. Ya, selanjutnya kita masuk ke teori keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, ini pasti jawaban Bapak Ibu semuanya untuk keselamatan, kan? Nah, kita pakai helm di jalan pasti untuk selamat. Saat jatuh dari kereta, kepala tidak terbentur. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan di setiap saat? Nah, ini untuk COVID dulu ingat, kenapa kita wajib pakai masker? Untuk kesehatan, pasti jawabannya untuk kesehatan dan keselamatan. Inilah nilai-nilai keselamatan dan nilai kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan yang kita temukan pada siswa ini adalah nilai-nilai keselamatan dan kesehatan bagi dia. Ini yang kita kembangkan nantinya. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang ini kita contohkan. Kalau peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Berarti keyakinannya adalah bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, berarti ini saling menghormati. Dilarang merokok. Untuk kesehatan. Nah, keyakinan kita buat. Hadir di sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen. Nah, inilah peraturannya dan keyakinan yang perlu kita temukan di siswa dan keyakinannya dia, supaya dia nanti peraturannya pun akan melekat seiring keyakinan yang dia yakini. Yang selanjutnya kita masuk dalam materi segitiga restitusi. Ya, ini segitiga restitusi
suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab serta menumbuhkan motivasi intrinsik dalam mewujudkan disiplin positif. Nah, ini tujuan pertama daripada segitiga restitusi. Nah, ini ada segitiga restitusi. Tahapannya yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini 3 proses segitiga restitusi. Nah, ini yang pertama, menstabilkan identitas. Apa yang kita lakukan? Nah, melalui pertanyaan-pertanyaan bermakna yang mengarah pada setiap perbuatan atau tindakan dari murid, pasti ada tujuannya. Tidak menyudutkan murid atas kesalahan yang dilakukan, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, ini proses tahapan menstabilkan identitas. Selanjutnya, tahapan memvalidasi tindakan yang salah, yang berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, ini tahap validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ya, murid melibatkan murid dalam menyelesaikan masalah melalui pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik maupun mengaitkan keyakinannya dengan tindakan. Yang salah memperkuat keyakinan kelas, sekolah atau dorongan dalam diri murid. Nah, ini ada satu kasus kemarin ada saya praktekkan. Nah, ini dalam A'la tidak terima diejek bodoh oleh temannya, sehingga ia dapat menahan emosinya dan marah-marah serta memukul meja yang membuat suasana kelas menjadi riuh. Nah, ini kita interogasi. Ada videonya. Nah, nanti kita dengar videonya ini. Mau Bapak Ibu dengar videonya? Oke, sebentar ya. Ini ada apa namanya? Ini proses tentang segitiga restitusi. Ada muncul, mana suaranya? Bapak Ibu, suaranya belum muncul. Oke, nanti kita bahas lagi ya. Ini ada video kan. Kita lanjut dulu. Sedikit lagi penyerahannya kita dengan kelas. Nah, untuk tahapan ini Bu, Bapak Ibu yang perlu Ibu yakini yang pertama kita pertama menstabilkan untuk situasi. Kok bisa tadi kan?
Sebentar ya, ada kesalahan teknis sedikit. Buka di YouTube. Lama enggak ini? Enggak muncul lagi ini. Harus balikan dulu apa ini backgroundnya. Oke, tersambung. Apa enggak ini? Sedikit lagi. Astagfirullahaladzim. Oke Bapak Ibu ya, nanti kita lihat lagi. Ada saya berikan link YouTube di grup WhatsApp Bapak Ibu. Sedikit lagi kita keyakinan kelas. Ini contoh penerapan keyakinan kelas. Kita buat yang bagus, kita print out, kita tempel di dinding kelas supaya anak-anak bisa melihatnya. Ya, keyakinan kelas ini bukan kita yang buat, tapi kita bersama-sama dengan siswa membuat keyakinan kelas yang bisa menjadi pedoman mereka nantinya. Ini sedikit refleksi, sebagai seorang guru harus bijak, bisa bijak dalam menyikapi kesalahan dibuat oleh murid. Bisa menjadi alternatif penyelesaian masalah dengan cara yang efektif dan mengarahkan ke hasil positif. Ada banyak posisi kontrol yang bisa kita terapkan. Ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh guru dalam menyelesaikan masalah. Namun cara yang paling efektif dan hasilnya positif atau bisa memotivasi yang positif adalah posisi kita sebagai manajer. Kenapa? Karena pada posisi ini melibatkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, juga mendukung murid dalam menyelesaikan masalahnya. Ada sisi mewujudkan murid menjadi individu yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kebiasaan-kebiasaan positif dari tindakan-tindakan positif yang akan mewujudkan disiplin positif, yang akhirnya mewujudkan juga budaya positif. Dari disiplin positif akhirnya akan mewujudkan budaya positif. Ya, selanjutnya umpan balik, ya kan? Mohon kesediaan daripada Bapak Ibu untuk mengisi umpan balik kegiatan di Google Form. Linknya ini dicatat. Oke, nanti juga saya berikan di grup ya, di grup WhatsApp kita bersama. Nanti mohon responnya ataupun umpan balik kepada Bapak Ibu tentang acara destinasi kita pada hari ini. Oke, terima kasih ya kepada Bapak Ibu semuanya. Ya kan, dengan berakhirnya kegiatan ini berakhir pula kegiatan diseminasi kita pada hari ini. Ya kan, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu telah bersedia hadir dan mendengarkan kegiatan kita pada hari ini. Sedikit saya mungkin ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian yang menyakiti hati Bapak Ibu semuanya. Saya pindahkan beribu-ribu maaf. Dan saya akhiri dengan hadinallahu ya majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guru hebat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mendengar pemaparan dari teman kita, yaitu Bapak Irwandi SPD dan Ibu Noni Sriwahini SPD. Semoga apa yang mereka paparkan bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa
melaksanakan atau menerapkan implementasikan kepada siswa-siswi kita semua. Semoga kita semua membudayakan budaya positif dan mempositifkan budaya positif ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Terima kasih kepada Ibu Noni Siwa ini dan kepada Bapak Nurwandi. Juga terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Saya tutup acara diseminasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.